Siap, sudah mulai. Udah mulai? Iya, sudah bisa. Oke. Selamat sore waktu Moskow, teman-teman. Dan semuanya yang mungkin nggak masuk partisipasi aktif. Dan selamat malam waktu Indonesia, bagian Barat. Jadi hari ini kita akan melaksanakan diskusi ilmiah Permira, bulan Permira ya, dengan tema psikologi, dan judulnya itu How to Manage Your Stress and Improve Your Personal Resilience, a Practical Approach. Jadi sebenarnya bahasanya terlalu psikologi ya, dan mungkin ada beberapa yang nonton dan berpartisipasi juga bukan berlatar belakang dari psikologi gitu. Jadi sebenarnya kalau disederhanain sih bahasanya kayak lebih ke gimana sih kita menangani stres kita, mengatur stres kita, dan how to cope with stress, dan juga tentang resilience. Jadi sebenarnya resiliensi ini bahasa Indonesianya lebih ke resiliensi. Gimana sih cara kita untuk memperbaharui, terus juga gimana cara kita untuk kembali beradaptasi dari suatu traumatic event atau the lowest condition in our life lah, kayak gitu, kembali ke normal lagi. Ya mungkin nanti akan diceritain sama narasumbernya. Dan juga, jadi sebenarnya diskusi ini merupakan pembuka dari program kerja Permira yang baru yang disebut dengan program layanan psikologi atau disingkat menjadi PLP. Jadi apa sih program layanan psikologi ini? Jadi program layanan psikologi ini adalah wadah untuk mahasiswa atau belajar di Rusia yang mau cerita tentang curhat, tentang apapun lah, cinta, akademik, dan lain sebagainya. Dan nanti akan ditangani oleh para psikolog Permira. Jadi tenang aja, sebenarnya ini tuh lebih ke sifatnya rahasia. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa pengen cerita, tapi aduh nanti gimana ya, bingung, takutnya ada yang ember, cerita macam-macam, bisa daftar ke PLP ini. Dan gimana sih caranya? Gampang kok, itu bakal launching di website-nya Permira, di Instagram-nya Permira, sama di Facebook-nya Permira. Jadi tinggal di-follow aja. Jadi sekarang kita balik lagi ke narasumbernya. Nah, terima kasih kepada Bapak Aulia Iskandar, MSc, PhD. Wah, panjang banget ya, Kang. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih udah hadir di sini. Jadi beliau adalah dosen saya ketika saya masih S1 di Universitas Padjadjaran. Beliau ini merupakan seorang expert di bidang psychoeducation, cancer, clinical psychology, counseling, health related quality of life. Dan juga beliau itu merupakan seorang akademisi, pengajar, dan juga lecturer di Universitas Padjadjaran Fakultas Psikologi. Dan latar belakang pendidikan beliau ini merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Bandung, dan juga melanjutkan magister profesi di Universitas Padjadjaran dengan program klinis dewasa di Erasmus University Rotterdam, Belanda. Juga meraih gelar di Amsterdam, Belanda. Seperti itu. Dan juga beliau memiliki 10 jurnal ilmiah yang bisa diakses melalui researchgate.net dan Google Scholars. Jadi tinggal type namanya beliau, terus nanti tinggal muncul kan namanya beliau udah ada. Dan juga jadi ini itu maksimal 1 jam. Yang ada sesi tanya jawab juga. Jadi kalau misalnya teman-teman atau siapapun yang nggak berpartisipasi aktif di diskusi online ini, bisa WhatsApp ke nomor moderatornya. Jadi nanti akan saya bacain pertanyaan-pertanyaan kayak radio gitu. Terus mungkin bisa kita mulai dari sekarang. Oh iya, untuk teman-teman yang partisipasi aktif di sini mungkin kita bisa fokus. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa langsung diajuin juga nggak apa-apa ya, Kang ya? Ya, boleh. Lebih santai itu. Silakan kepada Kang Aul untuk memulai diskusinya. Oke, baik. Selamat sore ya waktu Rusia ya. Selamat sore waktu Rusia. Kemudian kalau di Indonesia udah malam nih. Saya udah jam 9:07 di sini. Good. Ini senang diundang untuk diskusi virtual ya. Kalau dulu physical mobility,
kalau sekarang saya lagi merancang tentang virtual mobility. Jadi mobilitasnya virtual aja gitu. Nah, kalau saya boleh tahu berarti mayoritas yang join adalah yang di Rusia semua ya? Atau ada yang di luar Rusia? Ada yang dari Indonesia, terus juga ada juga yang latar belakangnya bukan psikologi, dan macam-macam sih Kang kayaknya. Kalau yang daftar ke aku sih gitu. Baik, gini, saya akan sharing. Jadi di sini saya nggak akan ngajar, tapi saya akan sharing. Saya akan sharing menjadi 2 part, biar nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi sharing pertama mungkin sekitar 15 menitan. Kemudian saya akan minta ke Regina untuk memberikan kesempatan bagi yang mau bertanya sampai part itu, kemudian dilanjutkan ke part kedua gitu ya, biar nggak terlalu panjang. Dan akan lebih enak kalau saya akan share screen ya, biar yang lain bisa ngelihat. Kita bisa mulai deh ya. Oke, saya akan mulai. Baik. Jadi, tadi dibilang sama Regina bahwa yang akan dibicarakan sekarang, ya simpelnya gini, gimana caranya kita memanage stres dan juga meningkatkan kemampuan kita dalam menghadapinya atau dalam beradaptasi dengannya. Saya sendiri, nama saya Aulia Iskandarsyah, tadi sudah diperkenalkan, saya medical psychologist. Jadi, spesialisasi saya di situ. Ini detailnya, tadi sudah dibilang, saya lecturer, researcher, dan juga psikolog. Sekarang ini bertugas di Unpad, di Bandung. Itu alamat email saya. Kita awali dengan... Kang, kok nggak kelihatan ya? Itunya. Nggak keluar? Nggak keluar. Sorry. Iya, ini baru keluar. Keluar nggak? Maaf, boleh di-mute nggak yang partisipannya? Soalnya kayaknya karena ada yang nggak di-mute, jadi nggak keluar. Ya. Oke. Sekarang muncul nggak? Iya, udah muncul. Muncul ya? Oke. Baik. Nah, ketika bicara soal apa itu stres, zaman dulu, stres itu dianggap seperti halnya orang seperti ini. Kelihatan kan gambarnya? Ya, kelihatan kan? Nah, yang lain gimana kelihatan? Orang itu kan bicara soal stres ketika orang sudah kayak gini. Orang udah nggak bisa self-help, orang udah nggak bisa self-care, orang udah nggak pakai baju, makan di tempat sampah, dan segala rupa. Nah, itu memang kalau gejala atau gangguannya disebut gangguan psikologis yang berat. Tapi untuk sekarang ini, ternyata gangguan psikologis itu muncul dalam format yang lebih mild lah kalau bisa dibilang ya. Nah, misalkan ini. Ya. Ini salah satu indikasi kira-kira ada yang berubah atau tidak ya. Zaman dulu orang kalau curhat gitu ya. Orang kalau curhat itu kan sangat private ya. Sangat private. Kemudian pakai gembok bahkan gitu kan. Kebayang kan? Pakai gembok gitu. Nah, sekarang orang curhat bisa di medsos, kemudian bisa sangat sarkastik, kemudian bisa sangat depresif, kemudian bisa mengungkapkan segala rupanya di media sosial gitu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mungkin seorang dengan gejala stres muncul dengan format yang berbeda, tidak seperti format yang sangat ekstrim gitu ya. Atau yang kedua misalkan, ini lagi tren ya, lagi tren misalkan, galau itu lagi tren. Jadi orang kalau nggak galau nggak kekinian gitu ya. Jadi harus galau gitu. Dan semuanya serba jadi lebay gitu ya. Kalau ada apa-apa, ada sedikit nggak nyaman, ada sedikit nggak ini, semuanya galau, dan segala rupa. Beda dengan orang zaman dulu. Orang zaman dulu itu lebih tidak menunjukkan kalau dia sedang dalam keadaan tertekan, kalau dia dalam keadaan sedih, kalau dia sedang dalam keadaan kacau mungkin gitu ya, nggak menunjukkan. Tapi sekarang orang tampak lebih ekspresif gitu ya. Nah ini pun menunjukkan berarti apakah ada
kepegasan gitu, atau ada ketahanan yang berbeda di generasi sekarang berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini juga. Oh, teman-teman bisa ngeliat slide-nya nggak? Saya tuh kayak stuck di apa itu stres gitu loh. Gitu? Coba. Iya. Mungkin bisa diganti sama, ini sama Muammar ya? Kelihatan? Iya, ini kelihatan. Muammar coba di-mute. Oke. Nah, ini Sekarang kelihatan. gimana, Dek? Ini udah bagian realita dan fantasi. Sebentar. Nah, ini kan udah bagian realita dan fantasi kan? Nah, kalau misalkan kita melihat ini pun, kita lihat, sekarang banyak orang yang justru antara diri yang nyata dengan diri yang idealnya beda gitu ya. Sehingga dia mencoba berbagai hal, kemudian menampilkan profil picture atau apapun yang berbeda atau yang hasil editan gitu ya. Padahal pada realitasnya tidak gitu ya. Nah, ini pun fenomena yang menarik untuk didiskusikan ya. Ada apa ya sekarang ini kok seperti ini gitu ya. Nah, atau yang seperti ini. Kelihatan juga ini? Enggak, itu tetap di realita dan fantasi gitu. Oke. Oke, ini how can I? Nah, oke deh, kalau gitu saya ini aja. Nah, kalau kayak gini, ternyata sekarang banyak orang fenomena gagal move on ya. Iya. Gitu. Fenomena gagal move on gitu ya. Nah, jadi kalau orang zaman dulu dia bisa, kemudian dia juga bisa nyampein bahwa oke, saya mau lepas dari apa yang ada sekarang gitu ya, atau yang dialami sekarang. Nah, sekarang ternyata banyak orang, aduh aku nggak bisa move on, aku nggak bisa ngapa-ngapain nih, aku stuck di dia dan segala rupa gitu ya. Ini pun menunjukkan adanya perbedaan. Apakah ada generasi yang berbeda? Apakah ada kemampuan beradaptasi yang berbeda? Atau ada kepegasan atau ketahanan yang berbeda dari orang-orang sebelumnya? Gitu ya. Nah, berikutnya. Jadi, kalau stres itu apa sih sebetulnya? Sebetulnya, stres sendiri adalah respon adaptif. Jadi, stres itu normal atau tidak? Normal. Sangat normal. Karena orang itu ketika dihadapkan dengan sesuatu hal, maka dia akan pertama, dia akan melihat apakah situasi ini membuat saya stres atau tidak. Itu yang pertama masuk ke dalam pikiran kita. Yang kedua, setelah itu orang akan namanya secondary appraisal, apakah saya bisa menghadapi situasi ini atau tidak. Jadi yang pertama misalkan, kalau contohnya Regina, ujian, di sana ada statistik? Ada. Oke. Taruhlah stresornya statistik. Yang pertama muncul di permukaan, apakah ujian statistik itu jadi stresor atau tidak? Oke. Nah, setelah ada, baru yang kedua, Regina akan berpikir, apakah saya bisa menyelesaikan atau menghadapi ujian statistik ini atau tidak? Karena ada orang melihat bahwa statistik adalah sangat stresor. Ini saya sangat stres dengan ujian statistik. Tapi ketika di langkah yang kedua, apakah saya bisa menghadapi ujian statistik ini? Dia sangat bisa. Gitu ya. Jadi, ada yang dia merasa stres, tapi juga dia punya kemampuan untuk menanggulanginya. Tapi ada juga yang dia ngerasa stres, tapi tidak punya kemampuan untuk menanggulanginya. Gitu. Nah, oke. Kemudian, yang berikutnya, ketika bicara soal stres, nah, saya tunjukin gambar ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ambigus figur ya? Menurut yang hadir di sini, ini gambar apa ya? Boleh Ayo ya? coba. Yang lain kalau mau ngomong. Yang lain coba. Ayo, ini gambar apa? Apa yang pertama dilihat di gambar ini? Orang. Orang mana? Hidung. Itu kayak ada hidungnya gitu.
Itu gambar Hidungnya orang agak siapa ke spesifiknya? bawah. Kayak Yang pertama kali lihat itu apa? itu kayak orang lagi nunduk kayak pakai, kok gambarnya hilang, Ini nggak kelihatan. nggak kelihatan. Ya. Coba. Ini ada lagi? Pertama lihat sih kayak gambar orang laki-laki, terus itu kayak ada rambutnya, di atasnya poni, Mm-mm. terus di atasnya kayak gambar daun. Oh, yang Oke. warna hijaunya itu kayak gambar daun. Oke. Kalau aku Jadi sih yang lihatnya kayak pertama. gitu. Oke. Yang lain ada yang lihat? Apa yang dilihat oleh yang lain? Ayo, apa coba kelihatan ini? Kalau yang saya lihat itu Oke. orang lagi memandang kayak pemandangan di langit gitu, kayak semacam bulan. Terus dia itu memakai kayak penutup kepala, seperti itu. Mm-mm. Halo? Halo? Hilang. Maaf. Itu tadi menurut saya bukan bulan sih, lebih kayak iya daun. Maaf salah. Daun, oke. Oke. Yang lain? Coba yang laki-laki lihat. Mana yang laki-laki? Itu nenek-nenek dan wanita muda lagi ngadap ke belakang. Yang pertama dilihat apa? Cewek Martin ya? muda. Iya. Cewek muda, oke. Laki-laki satunya lagi siapa? Kalau di namanya ada Mas Bejo. Mas, apa yang dilihat Mas? Nggak ada suaranya Mas Bejo. Ini suaranya kayak di... Nggak ada ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Sekarang sih gambar. Saya lanjut. Masih ada yang mau ngomong? Tidak. Siapa? Ya, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi, kalau bisa dilihat, tadi ternyata ini adalah gambar ambigu ya. Gambar ini... Iya. Gustina masih mau ngomong? Enggak. Oh iya. Yang udah ngomong bisa di-mute aja. Ada noise? Oke. Oke. Kalau bisa kita lihat, yang namanya stres itu adalah persepsi. Sehingga setiap orang itu mempersepsi berbeda-beda. Tadi dibilang ini ada gambar nenek-nenek, atau ada yang melihat ini sebagai gambar perempuan muda, ya kan? Tadi Martin melihat bahwa ini nenek-nenek atau perempuan muda. Ya ini bisa selera juga ya. Selera nenek-nenek atau bisa selera anak muda ya, atau wanita cantik ya. Nah, tapi inilah stres. Di dalam konsep psikologi, stres itu adalah persepsi. Persepsi itu adalah berarti pemaknaan seseorang terhadap suatu peristiwa atau situasi atau kejadian tertentu. Gitu kan? Jadi, sangat individual. Nah, sehingga secara konseptual, stres itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Eustress, jika stres itu justru membuat kita berpikir lebih positif, konstruktif, berupaya lebih besar, dan itu sifatnya sehat. Tapi kalau distress, itu sifatnya menjadi tidak sehat, akan menjadi negatif, dan sifatnya destruktif. Misal, saya akan tanya, Regina, kalau ujian, apa ujian yang akan dihadapi dalam waktu dekat? Defense thesis kan? Defense thesis menurut Regina akan membuat Regina belajar lebih banyak atau membuat Regina depresi dan mengurung diri?
belajar lebih banyak. Karena sekarang lagi nggak ada apa-apa, jadi lebih fokus ke sana dan lebih banyak belajar. Oke. Nah berarti Regina mempersepsi itu sebagai eustress. Stres, karena mau nggak mau, stres itu adalah energi, betul nggak? Iya, stres itu Adanya energi. betul, adanya ketegangan, adanya. Sekarang gini deh, kalau Regina atau yang lain nih mau kopi darat lah istilahnya, mau kopi darat itu mau kencan pertama, stres nggak? Iya sih ya, pasti. Ada stres kan? Iya. Tapi stres Nervous kali itu ya. ada ketegangan, ada aduh takut dinilai jelek, ada takut gimana ya kan? Iya. Nah, tapi justru stres itu membuat kita tampil lebih bagus, membuat kita dandan lebih baik, atau justru membuat kita udahlah malas saya mah, atau membuat kita jadi nggak mau keluar rumah, udah nggak jadi deh kencannya gitu. Itu analog antara eustress dan distress. Jadi stres itu harus ada, harus. Cuma harus tetap dalam level yang sehat gitu. Saya lanjutkan. Ini ada penelitian Rahe and Holmes mengenai kalau diukur tingkat stresnya dari 0 sampai 100, 0 itu sangat rendah dan 100 itu sangat tinggi. Yang level pertama atau yang paling jauh atau yang paling tinggi adalah meninggalnya pasangan. Jadi, jangan heran kalau misalkan ada orang tua atau siapapun yang sudah puluhan tahun gitu ya, kemudian ditinggal meninggal, sangat stres. Karena dimanapun, di kultur manapun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinggal pasangan adalah yang paling utama atau 100%. Nah, kalau dilihat dari daftar yang ada, yang ditampilkan di slide saya, ternyata tidak semua peristiwa yang tidak mengenakan. Peristiwa justru yang membuat excited pun, itu membuat stres. Coba saya tanya, Regina sebelum ke Rusia, pernah ke Rusia enggak? Enggak. Enggak, oke. Sehari sebelum berangkat terbang ke Rusia, apa yang dirasakan? Seneng sih, tapi stres juga nanti di sana gimana ya, gitu. Ya, itu sebutnya butterflies on my stomach. Iya, jadi kayak deg-degan gitu. Iya, iya. Iya. Jadi, nah itu yang dikatakan bahwa bahkan peristiwa yang menyenangkan sekalipun, mau menikah, kehadiran anak, dating pertama kali, itu juga bisa menumbuhkan stres gitu ya. Nah, jadi jangan berpikir bahwa stres itu adalah sesuatu yang negatif semua. Tidak. Bahkan ketika ada orang sesuatu misalkan kayak Regina, sekarang saya kasih, Reg, nih saya kasih uang 1 miliar. Stres nggak? Stres lah, kaget. Udah gitu nyimpennya di mana? Iya. Di bank atau disangka money laundering atau disangka apa gitu kan? Jadi kalau bisa ngeliat itu, peristiwa yang kata orang lain positif sekalipun mungkin akan membuat stres gitu. Nah, oke. Saya lanjut ya. Oke, berikutnya. Nah, ini data mengenai bagaimana performa seseorang. Performa seseorang itu bisa performa kerja atau bisa juga performa studinya dia. Kalau bisa dilihat, yang optimal itu stresnya ada di tengah-tengah kalau di kurva normal. Ya kan? Kelihatan kursor saya? Iya, kelihatan. Oke, itu ada di tengah sini, gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang terlalu rendah, terlalu kalem, itu pun aneh. Kalau orang lagi kuliah S2 di luar negeri, tapi santai gitu, nggak pernah belajar, nggak pernah stres, jalan-jalan kerjanya gitu kan, dan segala rupa, itu pun aneh. Jadi dia terlalu kalem. Maka mungkin dia itu bosen, nggak cocok dengan studinya, sehingga performanya ya asal kena aja. Tapi ketika orang berada di sini, di puncak sini, maka dia bisa fokus. Karena stres itu membuat kita fokus, membuat kita berupaya lebih, dan juga membuat kita menampilkan energi yang terbaik
yang kita miliki. Sedangkan kalau stres itu terlalu besar, maka dia akan jatuh di kurva yang lebih kanan atau yang paling kanan. Maka mungkin pertama reaksinya dia lelah, iya kan? Iya. Aduh capek banget gitu. Ini misalkan fenomena kamp konsentrasi Nazi waktu di Auschwitz, misal, ya kan? Kamp konsentrasi Nazi. Pertama masuk dia semangat, oh saya bisa nih, gitu ya. Tapi kemudian setelah 1 tahun nggak ada upaya perbaikan, dia nggak bisa keluar dan segala rupa, akhirnya exhaust, kemudian bisa sakit, dan akhirnya breakdown. Ada yang meninggal, ada yang jadi gila, dan ada yang punya gangguan mental yang serius. Ini akibat distress yang tidak tertanggulangi, gitu ya. Nah, saya masuk ke topik yang kedua. Topik kedua, bagaimana mengenali gejala stres? Secara umum, gejala stres itu terbagi menjadi 4 kategori atau menjadi 4 aspek. Pertama, yang dinamakan gejala kognitif. Kalau gejala kognitif itu adalah yang menyangkut dengan pikiran kita ya. Yang menyangkut dengan pikiran kita. Contoh, yang pertama, sering lupa dengan hal-hal kecil ya, bukan lupa sama utang ya. Dengan lupa-lupa sama hal yang kecil, kemudian kesulitan konsentrasi. Jadi kalau Anda yang biasanya bisa kerja atau bisa studi lama, sekarang baru 30 menit atau baru 15 menit udah hilang konsentrasi. Itu pun bisa menunjukkan gejala bahwa Anda lagi dalam kondisi stres. Yang berikutnya, selalu berpikiran negatif, curiga, atau kecemasan yang berlebihan, itu juga bisa. Misal, kok saya ngerasa dia keki deh sama saya. Padahal orang lain nggak ada yang niatan seperti itu, atau nggak ada yang terlihat bahwa dia dengan sengaja melakukan hal itu. Nah, atau juga terlalu cemas, gelisah gitu ya. Kelihatan bahwa mencemaskan sesuatu yang belum pasti atau sesuatu yang pada kenyataannya mungkin tidak terjadi. Nah, yang berikutnya adalah gejala emosional. Gejala emosional bisa berupa misalkan mood berubah-ubah. Kalau mood itu berarti suasana hati ya, menyangkut dengan suasana hati. Jadi pertama, apakah suasana hatinya di atas atau di bawah? Kalau di bawah berarti lebih ke depres, kemudian sedih, murung. Sedangkan kalau ada di atas berarti excited atau maniak, atau lagi berenergi misalkan gitu ya. Kemudian cepat marah dengan hal yang kecil. Coba Anda introspeksi atau coba Anda lihat apakah sekarang saya jadi mudah marah nggak dengan sesuatu yang kecil, gitu ya. Nah, berikutnya, tegang, sulit untuk rileks, itu pun sama. Apakah Anda tegang, sulit untuk rileks, jadi merasa tense gitu ya. Kemudian merasa beban hidup terlalu berat. Kalau Anda ngerasa, kok saya berat banget sih gitu ya. Kok saya ngerasa bahwa kayaknya saya yang paling malang gitu. Kok saya ngerasa, kok saya yang sial terus. Kayaknya saya dikutuk deh dengan kemalangan ini dan segala rupa. Itu pun mungkin salah satu gejala. Nah, berikutnya adalah merasa kesepian. Tidak merasa kesepian, merasa tidak ada teman gitu ya. Dan merasa juga tidak bahagia gitu ya. Misalkan kalau Anda merasa kok saya nggak happy banget ya dengan apa yang ada saya miliki sekarang gitu, dan lain sebagainya. Itu mungkin juga gejala stres. Gejala yang ketiga adalah gejala fisik. Kalau Anda merasakan adanya ketegangan di leher dan pundak terasa tegang, tapi bukan karena kolesterol, atau bukan karena salah tidur, atau bukan karena habis ngangkut yang berat-berat ya, tapi tanpa alasan apapun, ada ketegangan di leher dan di pundak, misalkan.
Nah, berikutnya adalah diare atau konstipasi. Jadi kalau Anda misalkan mau ujian, terus jadi sering ke belakang. Aduh, saya harus ke belakang nih, aduh harus ke belakang. Atau bahkan sembelit misalkan gitu. Itu pun salah satu gejala fisik bahwa Anda mengalami stres. Kemudian, yang berikutnya, pusing dan mual. Jadi kalau Anda migrain gitu ya, ada yang suka migrain? Atau yang suka perut kembung gitu, mual gitu. Ketika stres, ada? Ada ya? Nah, oke. Nah, itu pun Ada. salah satu gejala fisik kalau Anda stres. Kemudian detak jantung meningkat, kehilangan nafsu seksual, sering merasa flu. Sering merasa flu ini berarti imunitas tubuh Anda menurun. Gitu ya. Jadi kalau sering merasa flu berarti imunitas tubuh Anda menurun. Nah, berikutnya, bisa juga kehilangan atau penambahan berat badan lebih besar 5% dalam 6 bulan terakhir. Jadi Anda mungkin overweight, atau penambahan berat badan, atau berkurang dalam waktu 6 bulan terakhir. Itu pun merupakan gejala stres. Nah, sekarang gejala perilaku. Untuk gejala perilaku, Anda bisa lihat bahwa mungkin dalam waktu terakhir, Anda makan lebih banyak atau lebih sedikit. Itu pun gejala stres. Atau tidur terlalu banyak dan bisa juga kurang tidur. Bisa tidur terus, susah bangun, atau bisa menjadi kurang tidur. Malam kebangun, gelisah. Ya? Ya, tapi ini masih di gejala-gejala stres gitu. Ya, memang betul-betul. Masih di gejala. Masih di gejala. Oh, iya. Nah, jadi makan lebih banyak atau lebih sedikit, terlalu banyak tidur atau kurang tidur gitu kan. Kemudian menarik diri dari pergaulan. Yang tadinya kumpul sama anak-anak PPI, sekarang jadi nggak mau gitu. Yang tadinya kumpul sama teman-teman, jadi nggak mau gitu. Ini saya rasakan sendiri di teman-teman waktu saya kuliah dulu di Belanda ya. Sama tuh. Jadi anak-anak yang lagi tesis, yang biasanya hangout, winter sekalipun hangout gitu, ngopi, jalan-jalan, udah gitu ngilang 2 minggu. Gitu ya. Udah ngilang 2 minggu. Loh, ini orang kemana gitu. Sampai akhirnya saya cariin. Ternyata ada di apartemennya. Lagi sarungan doang, nggak mandi, nggak ngapa-ngapain, laptopnya ada 2 gitu kan. Yang satu lagi ngolah statistik, yang satunya lagi ngolah data dari jurnal gitu. Ya itulah, kita bisa kelihatan bahwa oke, dia lagi stres. Akhirnya saya coba tanya, apa yang bisa saya bantu? Nanti kita ngobrol kalau misalkan ada kendala. Ternyata dia lagi modeling, lagi regression modeling dan segala rupa. Tapi akhirnya oke lah ya. Cuma ya itu kerasa menarik dari pergaulan itu ngilang, yang biasanya gaul banget gitu ya. Tiba-tiba ngilang gitu 2 minggu misalkan gitu. Nah, berikutnya mengelak tanggung jawab juga bisa. Yang tadinya oke deh aku aja jadi ketua, oke deh aku aja jadi koordinator. Sekarang jadi janganlah, udah orang lain aja, jangan segala rupa gitu. Nah, itu pun kelihatan bahwa mungkin ada gejala tertentu. Nah, kalau ada yang merokok, mungkin merokok menjadi sangat banyak, minum alkohol menjadi sangat banyak, ngopi gitu ya. Atau misalkan menunjukkan reaksi-reaksi gugup, sering gigit-gigit kuku, gelisah, tangan kaki berkeringat gitu, kemudian bergetar gitu, atau trembling ya, atau tremor ya, tangan gitu ya, tangannya tremor gitu. Nah, itu keempat aspek atau keempat gejala-gejala. Jadi pertama bisa gejala kognitif, bisa gejala emosional, bisa gejala fisik, bisa gejala perilaku. Tapi tidak selalu semuanya harus muncul. Pada setiap orang itu akan muncul yang mana yang dominan. Ada yang dominan gejala fisiknya, ada. Tapi kalau ditanya, kamu stres? Enggak. Tapi yang muncul gejala fisik. Misalkan, sariawan nggak sembuh-sembuh itu bisa bentuk dari stres ya. Kalau misalkan ada sariawan nggak sembuh-sembuh terus gitu, itu juga salah satu bentuk dari stres misal. Atau untuk sebagian orang justru yang dominan adalah di
simptom emosionalnya. Kelihatan, jadi cranky, cepat marah dengan hal-hal yang kecil gitu. Itu pun menunjukkan bahwa, oh ternyata mungkin dia lagi stres. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Sampai pertama, apa itu stres, bentuk stres, dan gejala stres. Ada yang mau bertanya? Ya mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilakan. Saya sebetulnya ada pertanyaan, tapi saya karena moderator jadi mempersilahkan kepada partisipan dulu. Yang aktif. Saya mau bertanya. Ya ini siapa ya? Ya. Kak, saya mau bertanya, gimana sih cara kita menanggulangi gejala-gejala stres yang udah kita alami? Karena dari gejala-gejala stres yang ada, yang dari kakak jelasin tadi, cukup lumayan banyak gejala yang diri saya. Nah, cara saya itu bisa menangani itu. Oke, sudah? Sudah, Kak. Oke. Rek, Ya. koreksi saya kalau salah. Jadi yang ditanyakan adalah bahwa bagaimana cara menanggulangi gejala-gejala yang ada, karena dari beberapa yang disampaikan tadi, banyak yang dialami oleh Gustina ya? Yang dialami oleh nama aslinya Gustina. Wilda sih, Kak. Ya, Siapa? ya. Wilda. Oh, namanya Wilda. Wilda. Oh, Wilda, oke. Yang muncul di ininya soalnya ini, oke. Will, sebetulnya nanti kita akan bahas ini di sesi berikutnya ya. Di sesi berikutnya bagaimana tips and trick untuk regulasi dari stresnya sendiri. Tapi saya akan terangkan. Jadi yang pertama adalah yang harus dilakukan adalah mengenali diri sendiri. Pertama, kita harus lihat apakah saya menampilkan simptom ini adalah simptom stres dan apa yang membuat saya stres. Yang harus dikenali adalah apa yang menjadi stresor buat kita. Itu aja dulu. Apakah kita stres dengan segala hal atau kita stres dengan kondisi spesifik tertentu. Karena orang itu bisa, kalau orang yang senewenan itu kemanapun stres. Mau ke kebun binatang stres, mau naik angkot stres, mau pulang stres gitu, mau ujian stres. Jadi kapanpun harus stres gitu. Nah, memang ada orang yang seperti ini. Sehingga langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kenali diri Anda. Yang kedua, kenali diri Anda ya. Apakah ini benar simptom stres atau bukan? Yang kedua, kenali sumbernya. Ini saya lagi menghadapi apa ya? Sehingga ketika kita sudah tahu gejala yang kita alami, kemudian sumbernya apa yang kita alami, maka kita bisa lakukan langkah berikutnya yang akan dibahas di sesi kedua. Ya, nanti akan saya terangkan di sesi kedua. Gitu, Rek. Udah ada sih. yang lain? Gimana? Aku mau nanya dong. Boleh. Sekarang Ini sekarang Wilda ya? udah puas dengan jawabannya Aku Kang mau Amu nanya. belum? Udah, Kak, cukup. Oke. Berarti nanti kalau ada pertanyaan lagi di sesi selanjutnya ya. Ya. Iya. Terima kasih Wilda. Sekarang ada pertanyaan lagi tadi dari Novi ya? Iya, boleh. Oke, Ya, silakan Novi. Novi dari mana? Dari Rusia juga? Halo? Ya, Iya, halo. kamu dari... Oke. Jadi, pengalaman pribadi ya, sempat dapat praktek. Jadi, di sekolah, saya menghadapi masalah ini. Jadi gini, sebelumnya, resiliensi itu kan, pada dasarnya kemampuan manusia untuk menghadapi masalahnya.
Betul. Jika masalahnya seperti ini ya, oke, background-nya gini, masa remaja itu kan masa yang bermasalah juga, dan pencarian identitas diri. Dan ketika saya punya praktek psikolog di sekolah, saya bertemu dengan satu siswa yang mempunyai masalah, dia tuh stres karena kecanduan akan pujian. Oke. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara mengatasinya? Ketika saya tanya guru, nah guru yang mengajarnya katanya dari kecil orang tuanya bilang kalau dia itu luar biasa, anak yang luar biasa, kamu hebat, pokoknya kamu anak papa yang luar biasa, kamu selalu menyelesaikan dengan baik. Tapi kan di sekolah pujian itu kan tidak selalu dia terima. Jadi setiap dia dapat tugas, dia selalu mengharapkan teman-temannya atau gurunya itu selalu memuji dia yang terbaik. Dan ketika saya terjun, ujian saya itu tidak terlalu menyentuh dia gitu. Kemudian sikap dia jadi berubah sama saya, jadi yang nggak mau dengerin, terus maksudnya besoknya udah yang seperti nggak kenal. Saya pikir ada yang salah dengan ucapan saya. Kemudian gurunya bilang kalau dia ini senang dipuji. Jadi seolah-olah gurunya itu memberikan kesempatan dia untuk, kalau menurut saya, mengembangkan stresnya itu. Karena kan itu menurunkan kontrol, kontrol impulsnya ya. Jadi gimana ya, kemampuan mengontrol impulsnya rendah gitu. Kalau menurut Bapak sendiri, apa yang harus dilakukan guru itu? Karena kan usianya berapa tahun? Usianya berapa tahun? Sebentar. Itu sekitar 15 tahun. Berarti SMP. Remaja. Iya, di sini udah SMA. Oh, di sini udah SMA. Iya. Okay. Tapi kan maksudnya remaja ya, maksudnya. Nah, iya, jadi gurunya itu beralasan, di Rusia juga? Iya, jadi gurunya itu beralasan bahwa kamu di kota apa? Pak, ini kan pencarian identitas diri gitu. Jadi dia memang sedang mencari jati dirinya. Tapi kalau menurut saya ya nggak bisa dipertahankan gitu aja. Maksudnya itu akan menjadi masalah yang berkepanjangan bagi dianya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana mengatasi masalah yang saya hadapi itu jika saya menjadi seorang psikolognya dia gitu? Oke. Baik, terima kasih ya Novi. Menarik ya, ini berasal dari kasus nyata ya. Nah, iya. Gini, yang harus kita identifikasi pertama kali, memang tadi sudah betul ya, mengidentifikasi latar belakangnya. Dia datang dari keluarga yang seperti apa. Kalau bisa dibilang bahwa seseorang yang diistimewakan di keluarganya, maka akan muncul self-concept yang positif, yang mungkin melebihi realitasnya. Gitu. Nah, hal ini justru akan terbentur pada saat dia terpapar dengan kehidupan sosial yang aktual. Contoh, ini kejadiannya, ini kejadian di universitas saya yang ngajar. Jadi, ketika di daerah, dia itu bintangnya. Dia selalu juara di kota kabupatennya, tapi begitu datang ke universitas, dia ngerasa saya bukan siapa-siapa. Frustrasi dia. Kenapa? Karena saya ketemu sama orang-orang pintar semua. Yang ngumpul di universitas, di fakultas ini orang-orang pintar gitu kan. Terus dia ngerasa, kok kayaknya saya yang dulu pintar kemana ya gitu ya. Sehingga dia frustrasi. Di 6 bulan pertama atau di setahun pertama dia frustrasi. Kok saya nggak? Udah gitu yang biasa dia idenya yang selalu diterima, ternyata pada saat sekarang, kok ada orang-orang yang punya ide bagus-bagus, sangat responsif dan segala rupa. Nah, kalau bisa dilihat, kita bisa melakukan penelusuran atau analisis bagaimana dia diperlakukan oleh orang tuanya. Karena personality trait itu terbentuk dikarenakan faktor pengalaman dan pola asuh. Jadi kita harus amati dulu pola asuhnya. Yang kedua, ketika kita sudah menemukan, maka baiknya apa yang ideal dalam diri dia harus disamakan dengan realitas yang dihadapin. Benar nggak?
Iya benar. Orang harus selalu dipuji nggak? Orang harus selalu enggak. Orang harus gagal nggak? Harus. Orang harus gagal karena dia belajar dari kegagalannya, bikin dia jadi lebih mature. Iya, kata Socrates, if it doesn't kill you, it will make you stronger. Jadi pengalaman pahit itu, kalau nggak bunuh kamu, itu akan membuat kamu jadi individu yang lebih baik, lebih kuat, dan menjadi lebih besar. Sehingga sebetulnya dia harus diedukasi. Harus diedukasi bagaimana dia bisa melihat realitas yang sebetulnya. Bahwa orang dapat pujian jika memperoleh peringkat ini. Ketika dia tidak memperoleh peringkat itu, ya tidak dapat pujian. Iya kan? Ya, jadi kebahagiaannya dia itu berasal dari eksternal variabel ya, Kang ya? Iya nggak sih? Betul, gitu. Tapi eksternal variabel yang indikatornya tidak jelas. Karena apapun yang dia lakukan, dia menjadi istimewa. Instruksi. Ya. Masalahnya di sini, dia itu kan, dididiknya itu diberikan pujian itu kan dari kecil. Jadi, kurang lebih lama semenjak dia mengerti ya, dia usia 5 tahun misalkan. Dari semenjak selama 10 tahun itu dia selalu menganggap dirinya nomor 1 dan dia nggak mau tahu, pokoknya lingkungan dia itu harus menganggap dia luar biasa. Sekarang saya tanya, apakah dia memang sebetul-betulnya nomor 1? Kalau dilihat ke hasil belajarnya, dia memang pintar. Dia masih termasuk yang pintar. Tapi ada beberapa kayak gimana ya? Mungkin secara intelektualnya dia pintar, tapi emosionalnya dia kurang bisa, kayak misalnya kurang bisa bekerja dalam kelompok, kurang bisa mengontrol emosi. Terus terkadang kejadian-kejadian seperti itu yang sebenarnya bisa membuat dia gagal di kemudian hari. Dan pada saat ada discussion kelompok itu, dia tidak bisa mengutarakan pendapatnya karena dia tidak bisa bergaul dengan teman sekelompoknya. Makanya saya tidak memberikan pujian. Maksudnya pujian yang benar-benar nomor 1 gitu. Dan dia tidak terima. Dan dengan usia dia yang remaja yang kalau menurut saya ya mungkin Bapak tahu ya, tipe orang Rusia itu kan keras ya. Jadi kalau menurut saya brutal dan tidak sopan. Menurut saya untuk ukuran orang Timur menghadapi orang seperti ini. Tapi dulunya membela ya. Laki-laki perempuan? Dari dia laki-laki perempuan? Laki-laki. Oke. Oke. Kalau dari pendapat saya, justru yang sudah Anda lakukan sudah betul. Artinya Anda mereward secara proporsional. Gitu ya. Dan kalau misalkan dia tidak punya keterampilan emosional, sudah bisa diprediksi. Orang kalau merasa istimewa semua, maka dia harus menang, harus dia yang didengarkan, harus pendapatnya yang didengarkan. Maka dia tidak menangkap apa yang diinginkan orang lain, menjadi tidak peka, menjadi tidak ada keinginan untuk membantu. Karena semuanya sangat egosentris, sangat self. Saya yang menjadi pusat di dunia ini, orang lain ngikutin saya. Nah, ini yang menurut saya indikasi bahwa harus direedukasi. Artinya, harus gabung sama keluarga. Itu harus dikomunikasikan juga sama orang tuanya. Jadi jangan sampai di sekolah kita mengedukasi, tapi di rumah dia diperlakukan sama. Tetap aja. Karena pola asuhnya tidak diubah. Gitu. Nah, jadi menurut saya, yang dilakukan adalah betul. Yaitu dengan cara mendidik dia, mengedukasi dia, bahwa dia hanya dapat pujian kalau itu proper. Atau kalau dia mencapai prestasi tertentu. Sehingga dia menjadi ngeh. Bahwa realitanya, untuk mencapai satu prestasi, saya harus berjuang. Tidak gampang. Dan dengan seperti itu, dia akan menjadi individu yang lebih fleksibel, jadi lebih baik gitu. Karena kalau kita ikut-ikutan, ya udahlah kita puji aja lah biar nggak bermasalah sama orang ini. Justru kita tidak mengedukasi. Gitu. Kalau saya jadi Anda, maka pertama saya akan pertahankan
prinsip saya, ya memang orang keluar dari zona nyaman nggak seneng ya. Orang yang biasa dipuji kemudian nggak dipuji pasti nggak seneng gitu. Tapi biarin aja, karena memang itu perubahan. Yang kedua, kalau ternyata perubahan ini tidak banyak, maka bisa dikomunikasikan dengan orang tuanya. Karena di sekolah berapa jam sih? Kebanyakan kan di rumah. Gitu. Jadi kalau kita membuat intervensi di sekolah, tapi di rumah tidak ada intervensi, ya tidak akan ada banyak perubahan. Gitu. Ya, jadi memang kalau saya tambahkan, karakter anak emang terbentuk dari rumah ya Kang ya, maksudnya memang disitulah ditumbuhkan karakternya dia gitu. Yang lain tuh kayak komplement nggak sih? Membantu aja mengembangkan gitu. 5 tahun pertama kan terbentuk di rumah, dan itu terpatri dalam. Jadi pola asuh itu mempengaruhi mempengaruhi resiliensi anak juga ya? Iya betul. Seorang betul. juga. Betul. Resiliensi itu kan kepegasan. Orang itu pegas atau tidak. Sehingga kalau orang yang tidak terbiasa, misal orang yang tidak terbiasa gagal, orang yang selalu mudah, maka tingkat resiliensinya menjadi rendah. Gitu. Nah, kita harus melatih karena dia akan hidup nantinya mandiri. Iya betul sih. Ya, jelas. Terima kasih, Pak Dosen. Ya, sama-sama Pak Dosen. Ya, ada pertanyaan lain? Dari pertama tadi aku mau nanya. Siapa? Firda ya, Firda. Ya, oke. Mau bertanya apa? Iya, maaf ini sinyalnya di sini agak-agak jelek. Dari mana, Firda? Ya, aku mau nanya. Ya, halo. Kenapa? Di Rusia juga? Halo, di Rusia juga? Enggak, aku di Indonesia. Oh, oke. Good. Iya. Silakan. Iya. Aku mau nanya. Jadi kan aku punya teman deket lah lumayan gitu. Dia tuh mungkin didikan orang tuanya. Aku nggak tahu sebenarnya didikan orang tuanya itu kayak gimana. Cuman kalau dia sering cerita, dia tuh agak sedikit nggak akur sama ayahnya. Dia agak sedikit nggak akur sama ayahnya, mungkin karena memang didikan ayahnya itu keras. Jadi apa yang dibilang ayahnya itu pasti dia selalu nurutin, tapi nurutinnya itu harus dengan marah-marah, entah itu. Tapi dia marahnya itu harus selalu dilampiasin ke orang lain. Nah, jadi pelampiasannya gimana? Pelampiasannya kasar, entah itu dia verbal atau fisik? Verbal sih. Verbal. Cuman jadi teman aku itu kayak punya pacarnya itu juga kebetulan teman aku. Jadi dua-duanya itu kalau misalnya mereka lagi berantem pasti dua-duanya itu selalu cerita ke aku. Selalu cerita ke aku. Nah, kalau aku dengar dari cerita yang si laki-laki atau si ceritanya dari yang perempuan itu emang ceritanya beda. Cuman kadang si laki-laki ini cerita dia stres gara-gara masalah sama ayahnya, abis berantem sama ayahnya. Kalaupun aku ngasih solusi ke dia, kadang dia nggak mau dengar gitu. Apakah kalau stres itu bisa hilang atau bisa dirubah gitu? Oke. Itu? Ya, halo? Ya, halo. Ya, pertanyaannya itu, Fir? Iya. Oke. Jadi, jawab langsung, Rick. Stresnya diubah stresnya gitu atau gimana? Pertanyaannya. Iya, maaf, kurang jelas. Ini nggak kedengeran. Pertanyaan intinya apa? Iya, pertanyaan intinya apakah stres itu bisa dirubah atau bisa hilang dengan sendirinya? Oh, oke. Oke. Kalau bisa dibilang, bisa ditanya, stres itu ada dua penyebabnya. Pertama, yang temporer atau yang menetap. Contohnya, kalau misalkan dalam kasus yang tadi disampaikan oleh Firda tadi ya, dia sumber stresor itu ayahnya.
itu temporer atau menetap? Itu menetap. Halo? Ayah kan Maaf, nggak ini nggak- sinyalnya Ayah. agak Iya, seumur hidup. iya. Berarti beda kan kalau kayak Regina ketemu macan misalkan di depan gitu kan. Tapi kan cuma sekali-kali aja. Iya. Enggak setiap kali kan. Atau enggak terus-terusan ketemu macan kan. Enggak. Nah, berarti ada stresor yang sifatnya temporer, ada yang sifatnya menetap. Nah, kalau saya lihat, memang dia harus bisa menyelesaikan dulu bagaimana komunikasi atau menjalin interaksi yang tepat dengan ayahnya. Jadi jangan sampai justru di depan dia iya, tapi di belakang dia marah. Kalau konsep psikologi dinamanya orang yang pasif agresif ya, ngelawan nggak berani, tapi di belakang mengepalkan tangan gitu. Tapi kalau ngelawan nggak berani, masa ngelawan ayah kan dosa. Tapi di belakang jari tengahnya naik gitu ya. Gitu. Ya kan kayak gitu kan atau ngepal gitu dan akhirnya itu diproyeksikan atau diekspresikan ke orang lain. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah coba kasih tahu atau coba ajak ngobrol bahwa kamu harus bisa menyelesaikan masalah kamu dulu sama orang tua. Kalau kamu nggak setuju, sampaikan. Kalau kamu nggak mau, juga sampaikan. Gitu. Nah, karena dengan cara seperti itu, maka kan saya bilang, stres itu energi. Jadi ketika dia marah, dia akan bawa energi negatifnya kan. Jadi kayak balon yang ditiup kan, kayak balon yang ditiup ngegelembung gitu kan. Iya. Dan akhirnya bisa pecah kapanpun gitu. Jadi ya itu. Yang harus pertama dilakukan, kita kenali sumber stresornya dulu. Kenali sumber stresornya. Tapi dia emang Gimana? kalau misalnya dia tuh kalau misalnya lagi marah itu verbalnya itu emang parah banget sih Pak. Sampai kata-kata kasar, kata-kata kotor itu dilampiasin ke orang lainnya. Ya benar-benar ya menurut saya udah kelewat batas gitu. Berarti kan kalau bisa dilihat, ada tujuan dia untuk menyakiti kan? Untuk menyakiti orang kan? Ya. Itu bisa diakibatkan karena apa? Ya tadi ya. Tadi berarti muatan emosi yang ada dalam dirinya sangat kuat. Muatan emosi yang ada di dirinya sangat kuat. Jadi, kita harus potong mata rantainya dulu. Potong mata rantainya dengan menelusuri awalnya dia marah karena apa? Kalau dia marah karena interaksi dengan ayahnya, perbaiki dulu itu. Ya. Saya yakin ketika itu sudah diperbaiki, maka interaksi dia dengan orang lain, interaksi dia dengan interaksi dia dengan orang lain atau interaksi dia dengan pacarnya atau dengan Anda pun akan membaik. Jadi kita harus kenali dulu sumber stresnya dan kita potong mata rantainya. Gitu. Ya. Iya. Jadi kalau ini kayak tipikalnya kayak ke passive aggressive behavior gitu ya, karena dia nggak ada ke si main source-nya gitu. Karena ayahnya kan source-nya dia malah ke belakang ketemu. Ya, kan kalau sama pacarnya mungkin lebih lemah dari dia. Jadi ketika dia marah, pacarnya nggak akan ngelawan kan? Pacarnya itu benar-benar sabar, jarang banget yang namanya marah. Cuman ya, mungkin tapi kalau misalnya mungkin karena dia saking jarangnya marah dan terlalu baik, tapi sekalinya dia marah itu benar-benar gimana ya Pak, benar-benar ya benar-benar emosional banget. Jadi kalau lagi berantem kayak ini UFC ya, berantem pukul-pukulan. Lebih ke verbal sih. Lebih ke verbal ya. Iya. Ya. Tadi sebetulnya aksi reaksi ya. Kalau saya lihat pacarnya itu sebetulnya adalah reaksi aja. Karena ada tekanan terus lama-kelamaan ketika tersudutkan maka muncullah reaksi agresif juga dari pacarnya. Tapi yang harus ditangani pertama kali adalah si X-nya ini, orangnya ini.
Kalau ngelihat sumber stresornya adalah interaksi dengan ayah, maka perbaiki dulu interaksi dengan ayahnya. Baru yang lainnya akan mengikuti. Iya. Gitu. Ya. Oke. Ya. Dikasih advice ke temennya, fix hubungan sama ayahnya dulu gitu ya. Biar nggak terlalu impulsif. Ya, Firda ada pertanyaan lagi? Enggak sih, sejauh ini belum ada. Oh ya udah. Berarti puas ya? Regina, saya teruskan sedikit ya. Nanti iya. Biar tanya jawabnya ini dengan presentasi saya, ya? Boleh? Oke. Baik. Jadi, setelah tadi disebutkan apa saja sih penyebab stres gitu kan. Nah, kalau misalkan Regina bisa lihat PowerPoint saya? Nggak bisa, Kang. Oh, sebentar. Saya harus maaf. Saya share screen dulu ya. Share screen. Sebentar. Application window. Oke. Nah, kelihatan ya? Oh ya, ini udah kelihatan. Model konseptual stres dan kesehatan ya. Oke. Nah, kalau bisa dilihat bahwa reaksi stres yang merah atau gejala stres yang tadi ada 4 gejala itu munculnya bisa dari interaksi antara karakteristik individual, kondisi lingkungan, atau kondisi kerja atau kondisi sekolah. Ini juga bisa menjadi stresor. Misal, kondisi karakteristik individual, ya tadi orangnya memang pencemas, misalkan gitu ya. Kemudian kondisi lingkungannya kondisinya seperti apa sih? Misalkan orang yang hidup di Afghanistan misalkan gitu ya, stres nggak? Stres lah gitu. Ada tembakan, ada segala rupa gitu. Nah, ini kondisi kerja atau kondisi sekolah itu tergantung konteksnya di mana, gitu ya. Nah, ini nanti jika jangka panjang akan berdampak dengan kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Kemudian, apa sih penyebab stres? Sebetulnya penyebab stres itu kan banyak. Apapun, bisa fisik atau bisa emosional. Nah, ini saya bikin beberapa hasil atau data mengenai stresor yang paling umum bagi mahasiswa. Pertama, ya faktor kepribadian tadi. Kemudian academic pressure. Academic pressure itu kalau misalkan ada tuntutan untuk punya nilai tertentu atau lulus dalam waktu tertentu. Social pressure juga bisa. Tekanan dari lingkungan sosial. Kemudian relationship. Bisa relationship dengan teman, dengan pacar, dengan komunitas, dengan lingkungan lain yang lebih besar. Itu juga bisa. Kemudian, bisa juga adanya konflik. Konflik yang berkepanjangan, konflik yang tidak selesai, itu pun bisa menyebabkan stres. Dan terakhir ada lingkungan, sama environment. Nah, tadi dibilang, adanya perbedaan reaksi individu terhadap stres, itu karena memang setiap orang punya ambang batas yang berbeda. Jadi kalau tadi disebut resilience atau kepegasan orang itu beda-beda. Ada yang orang bisa di-stretch atau bisa ditarik gitu ya, 1 meter, ada yang cuma 50 cm. Jadi itu sangat tergantung. Gitu. Sangat tergantung, sangat individual. Beda mekanisme coping, beda daya tahan juga. Kemudian adanya daya tahan dan kepegasan pribadi yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya, lalu stres tersebut harus dikelola dong. Nah, ini namanya adalah manajemen stres. Jadi, manajemen stres sendiri adalah upaya kita atau teknik yang digunakan untuk mengendalikan tingkat stres seseorang. Terutama jika stresnya kronis, yang bisa meningkatkan fungsinya dalam menurunkan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana cara manajemen stres? Manajemen stres sendiri, ini adalah tips ya. Tips. Jadi, sangat tergantung dari jenis stresornya. Misal, yang pertama, cara manajemen stres adalah menghilangkan sumber stres. Misal, kalau kita
stres dengan target kerja, maka cara menghilangkan stresnya adalah apa? Kira-kira? Berlibur. Belum sampai berlibur. Ya nggak usah sekolah lah. Iya. Iya kan? Berarti ya, kita avoid dong, Kang, kalau kayak gitu jatuhnya. Iya nggak sih? Iya, sih? berarti kan menghilangkan kan? Iya, Nah, menghilangkan. kalau dalam konteks itu masih bisa. Tapi kalau kayak tadi, sumber stresornya adalah ayah. Apakah berhentiin aja ayahnya? Kalau Enggak kan? enggak, iya. Iya kan? Kalau sumber stresornya adalah bapaknya, apakah bapaknya dipecat nggak? Enggak dong, nggak bisa dihilangkan ya. Tapi Nah, dikurangi. justru itu. Maka langkah pertama itu tidak bisa, ya kan? Tidak bisa dihilangkan stresornya. Jadi harus ganti dengan tips yang lain. Tips yang kedua, menghindari sumber stres atau rehat sejenak dari sumber stresnya. Misalkan kalau kita sudah rutin dengan segala rupa, maka cari waktu untuk libur, untuk istirahat, dan juga kita harus unplug ya. Jadi kalau kita liburan, tapi masih bawa gadget, masih email masih ada, WhatsApp masih terus, jadi nggak tenang juga liburannya. Gitu. Jadi kita harus unplug, harus matiin untuk sementara, kasih notifikasi saya libur dari tahun sekian, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian misalkan gitu. Nah, berikutnya merubah persepsi terhadap sumber stres, yaitu adanya konsep diri yang positif atau humor. Ya kan, joking juga bisa. Misalkan gini, merubah konsep diri positif. Kalau kita nih, ini kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 orang lah ya yang online di sini gitu ya. Kita lagi jalan 9 orang, taruhlah ke taman 9 orang jalan. Tiba-tiba, kalau di Rusia sama kayak di Belanda mungkin ya, banyak merpati ya. Banyak. Nah, tiba-tiba ada merpati, pup, terus kena ke kepala kita. Kepala satu orang. Apa yang dirasakan? Apakah kita menjadi seorang yang miserable, kemudian kita bilang, ya Allah, ini dunia luas ya Allah, Rusia ini. Gitu ya. Orang juga banyak, 9 orang, tapi kenapa harus jidat saya gitu kan? Benar ya? Iya, nah, benar. Orang yang berpersepsi negatif itu akan sangat stressful dengan kondisi apapun. Nah, sehingga salah satu tipsnya adalah rubah konsep diri menjadi lebih positif. Kita bisa bilang juga kan, waduh, dapat rezeki ini saya. Ternyata saya harus mandi duluan daripada yang lain. Kan kita bisa merubah sesuatu itu dengan yang seperti itu. Yang berikutnya adalah mengendalikan konsekuensi dari stres, yaitu dengan gaya hidup sehat ya. Gaya hidup sehat itu tidur cukup gitu ya. Kemudian fitness, olahraga, relaksasi, kemudian melakukan hobi ya, melukis, menulis, dan segala rupa. Nah, terakhir adalah menerima dukungan sosial dari keluarga, dari teman, dari perhimpunan. Jadi PPI ini adalah salah satu wadah pelipur lara ya. Iya. PPI ini obat stres sebetulnya. Kalau rindu rumah. Waktu saya di Belanda itu kalau lagi stres disertasi atau lagi stres apa, kita ngumpul, masak bareng, pulangnya senang, segar lagi. Gitu. Jadi Sabtu Minggu ngumpul, masak gitu. Terus bercanda Indonesia ya. Iya. Apapun gitu. Udah gitu pulangnya lega gitu. Nah, jadi ini yang saya tampilkan ini, manajemen stres ini adalah pilihan. Tergantung dari stresornya. Jadi satu cara mungkin tidak applicable untuk stresor tertentu. Nah, berikutnya tadi saya sudah dibilang adalah senjata terbaik mengatasi stres adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Tadi ya, apakah saya mampu nggak menghadapi stres ini? Kalau iya, maka akan bisa menghadapinya dengan lebih elegan lah ya, gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang tanya jawab berikutnya, silakan. Ya, terima kasih banyak Kang Aul untuk presentasinya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya.
sebelum saya yang bertanya. Saya mau tanya lagi. Oke, Novi, silakan. Tadi Pak dosen sempat menyinggung coping strategi ya. Saya jadi kepikiran pertanyaan ini. Apa perbedaannya coping strategi sama resilience? Ya, oke. Baik, terima kasih. Karena keduanya setahu saya sedikit ya, sama-sama menghadapi dan mengatasi masalah yang kita hadapi ya. Jadi masalah yang berada di hadapan kita. Ya. Oke. Terima kasih ya, Nafi. Dalam konsep psikologi, keduanya ini sering dipakai berganti-ganti. Jadi tergantung tokoh yang mengatakannya. Kalau kita bicara soal coping, maka tokohnya yang terkenal adalah Lazarus sama Volksman. Jadi tapi ada orang lain yang mengatakan kemampuan untuk adaptasi atau adaptability, ada yang mengatakan hardiness, ketegaran, atau kekuatan, kekerasan gitu ya, atau ada yang mengatakan resilience, kepegasan. Tapi secara umum, definisi operasionalnya adalah kemampuan orang untuk beradaptasi dengan tuntutan yang ada di lingkungan terhadap dirinya. Itu hanya perbedaan istilah aja. Coping strategi. Betul. Coping strategi. Jadi sebetulnya itu adalah istilah yang dipakai oleh tokoh yang berbeda-beda aja. Biar brandingnya nggak sama. Jadi bukan berdasarkan konteks ya. Kalau misalnya kayak ke coping strategi itu lebih ke konteks adaptasi. Kalau resiliensi itu lebih ke konteks masalah yang gimana ya? Jadi enggak. Maksudnya masalah biasa ya, bukan adaptasi secara. Kayak misalnya kita mahasiswa asing nih. Saya lebih sering dengar coping strategi dibanding resiliensi. Betul. Karena coping itu istilah yang diintroduksi untuk kemampuan adaptasi seseorang, istilah yang sudah populer sebelumnya. Resilience itu baru muncul di tahun 1900-an sekian lah ya. Jadi sebetulnya dua-duanya itu sama aja kan ya, karena cuma iya nggak sih, dua-duanya sama aja, cuman beda scientific words aja dan. Iya. Jadi kalau misalnya saya bilang, mahasiswa ini punya resiliensinya, tingkat resiliensinya rendah, itu bisa kan? Dengan menggantikan, dia coping strateginya rendah, gitu. Ya, kalau coping strategi, akibat dari istilah yang berbeda, maka valensinya pun berbeda. Kalau coping strategi, itu kan bicaranya emosional fokus sama problem fokus, ya kan? Karena coping style disebutnya. Ini gaya disebutnya. Gayanya A atau B. Nah, kalau resilience, valensinya berarti tinggi atau rendah. Jadi kalau kita pakai konsep yang tertentu, maka kita pilih untuk muatannya juga. Misalkan kalau kita bicara soal resilience, maka kita akan bicara tinggi rendah. Kalau kita bicara soal coping styles, maka kita akan bicara apakah dia emotional fokus atau problem fokus. Gitu. Jadi tergantung kita mau pakai apa untuk menerangkan adaptasi ini. Tapi saya bisa pakai juga ya termin resiliensi dalam menjelaskan soal adaptasi misalnya gitu. Bisa. Enggak dosa kan ya, Pak? Enggak. Ya. Cuma beda istilah aja. Kalau saya baca secara harfiah sendiri kayak resiliensi ini kan kemampuan seseorang beradaptasi dan kembali ke kondisi normal kan. Dan tujuan dari coping stress sendiri juga sama. Gimana sih untuk kembali ke kondisi normal? Kalau menurut saya sih gitu. Jadi sebenarnya dua-duanya tuh kayak sama. Iya. Beda psikologi terminologi aja. Oke. Ya, terima kasih. Terjawab ya? Iya, terjawab. Nanti boleh tanya lagi nggak? Saya punya pertanyaan kedua, tapi nanti selanjutnya setelah ada yang mau bertanya selanjutnya. Boleh silakan Ibu moderator. Oke, selanjutnya deh. Yang lain dulu kali ya. Yang lain dulu ada yang mau nanya lagi nggak? Ding. Kayaknya nggak ada ya. Yaudah deh, saya aja yang nanya. Kang, saya mau nanya. Boleh, silakan Regina. Ya, saya mau nanya Kang. Jadi kan sebenarnya gimana ya, saya juga sebagai mahasiswa psikologi dan S2 psikologi lagi, saya selalu berusaha untuk mengubah diri saya menjadi lebih baik. Dari secara, ya saya ngerasa kalau misalnya, saya coba untuk kenal diri saya, dan which is kenal diri itu kan sifatnya continuity ya.
Saya nggak bisa bilang, saya selalu kenal diri saya gitu, karena kita selalu berubah kan setiap hari bahkan gitu. Nah, dulu itu kemarin saya memang orang yang cukup sebetulnya impulsif. Saya tahu itu, dan saya berusaha untuk mengenali ini dari mana ya saya impulsif gitu. Saya coba untuk olahraga, untuk meditation. Kalau meditation mungkin saya lebih ke sholat kali ya, sama ngaji, lebih ke spiritual aja jatuhnya. Nah, tapi akhir-akhir ini saya ngerasa gimana ya, beban defense tuh kayak tinggi banget gitu. Padahal saya bahkan nggak ada aktivitas apapun. Maksudnya aktivitas saya cuma online aja gitu. Saya ada kerjaan telework tapi online, dan which is semua dilakukan di rumah. Nah, dan saya mungkin lebih banyak waktu untuk olahraga. Which is saya juga suka olahraga, dan saya dulu tuh ngerasa kalau dengan olahraga menurunkan impulsivitas saya gitu. Saya stres, saya tuh gampang banget stres dulu orangnya. Tapi setelah olahraga dan lain-lain, saya tahu how to cope with it. Akhirnya saya bisa untuk mengendalikan lah. Nah, tapi akhir-akhir ini tuh kayak saya ngerasa ini tuh the lowest even in my life gitu. Dan susah banget gitu untuk, aduh gimana ya cope-nya ini gitu. Saya udah coba semua cara yang sama-sama dulu, dan it always works gitu. Selalu berhasil. Tapi sekarang ini, lately, akhir-akhir ini tuh kayak, kok susah ya Kang ya untuk meningkatkan lagi kemampuan kognitif saya, yang saya bisa kerja sehari semalam atau bahkan 24 hours nggak tidur dan tetap fokus dan tetap happy. Tapi sekarang tuh kayak dikit-dikit capek gitu loh Kang. Ya, jadi gimana ya gitu, semuanya kayak udah dilakuin as a psychologist ya, as soon to be, tapi tetap kayak gini gitu. Kira-kira gimana ya? Oke. Menarik Regina, ini jadi pengalaman pribadi ya? Iya. Jadi gini Regina, kalau kita lihat justru mengapa cara yang dulu kita lakukan sekarang menjadi tidak efektif lagi. Iya. Iya kan? Nah, jadi kalau misalkan ditanya mengapa yang sudah terbiasa kita lakukan tidak efektif lagi, analisis kedua adalah stresornya apakah extraordinary atau stresor ini di luar kemampuan kita. Iya kan? Nah, jadi yang harus dilihat berarti kan kita yang ngukur diri kita kan? Iya betul banget. Iya, kita ngukur diri kita. Misalkan gini, kalau saya diminta untuk poinnya 9, kayaknya kemampuan saya cuma 8 gitu. Jadi kalau kita tetap berpikir, oh saya harus 9, ya stres kita. Salah satunya adalah say no to perfection. Jadi kayak lebih ikhlas gitu ya Kang ya? Bukan ikhlas tidak berusaha tapi ya. Tapi say no to perfection aja. Jadi oke, saya bukan orang yang perfect, tapi saya good enough. Dan always think positive about ourselves ya. Jadi misalkan kalau ternyata defense, mungkin saya defense nggak akan jadi orang yang sangat outstanding gitu ya. Tapi saya good enough untuk defending tesis saya dan punya nilai yang bagus. Gitu. Jadi salah satunya membuat tidak stres tadi ya, say no to perfection, atau kita memanage standar kita. Oke, memanage standar. Iya. Iya kan? Manage standar kan? Ya kan sekarang kayak istilahnya kan itu tentang studi ya. Milih partner aja, milih pasangan, milih pacar aja. Kalau standarnya ketinggian kan kitanya stres, bener nggak? Iya betul kan. Iya kan? Harus gini, harus cakep, harus pinter, harus soleh, harus apa? Wah, ketinggian gitu. Nah, salah satunya adalah standarnya kita turunin biar kita nggak terlalu frustrasi. Iya betul. Ya, tapi justru yang harus digali sama Regina sendiri adalah mengapa cara-cara yang sudah dilakukan, yang biasa dilakukan sebelumnya itu menjadi tidak efektif. Berarti ada sesuatu. Apakah stresornya baru atau stresornya sangat kuat gitu ya? Berarti kita pun harus memodifikasi cara
kita menangani stres kita. Betul. Harus belajar yang baru berarti, Regina. Ya, try to find new thing, karena mungkin sesuatu yang stagnan kan nggak baik ya, dan saya selalu melakukan coping stress yang sama gitu selama bertahun-tahun, dan it always works gitu, dan baru sekarang kayak, oh iya ternyata ini nggak berhasil, oh iya ternyata emang harus mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi aku jadi ingat sama yang tadi Novi ceritain tentang anak yang selalu dapat pujian dan selalu apa ya, dia selalu positif gitu kan, bukan positif apa ya, dia selalu dapat pujian lah ya gitu, nggak pernah gagal, dan ketika dia gagal, dia orang tuh harus gagal atau harus ngerasain hal yang di luar zona nyamannya dia, karena emang itu bikin kita bahkan meningkatkan kualitas diri sendiri juga ya Kang ya, karena itu yang saya rasakan gitu, saya lagi dalam proses dan saya selalu yakin gitu, oh iya nanti kan saya akan melewati ini dan mungkin saya akan meningkatkan kualitas diri saya lagi ketika ya ini selesai gitu. Iya, semua akan indah pada waktunya. Iya Kang Aul pernah merasakan bagaimana menjadi MSc student. Iyalah. Waktu saya di Belanda, coping stress saya dengan belajar masak, dan saya ambil kursus style dansa. Oh ya? Karena kan olah fisik juga kayaknya membantu diri kita untuk menjadi stabil, balance ya Kang ya? Iya, dan belajar masak. Dan belajar masak sama style dansen, it helps me a lot dibanding dengan cara-cara di Indonesia. Di Indonesia saya olahraga kan. Saya juga olahraga. Kan sampai di sini olahraga, tapi itu di sini waktu di Belanda lari di suhu minus kan males gitu kan, pagi-pagi gitu kan. Ada gitu. Makanya saya harus rubah caranya. Akhirnya saya ambil kursus dansa, floor dance. Kemudian sama belajar masak, itu bantu saya. Jadi dan kita excited kan dengan sesuatu yang baru kan? Iya betul. Saya juga jenuh juga kemarin, sebetulnya saya juga olahraga terus-terusan, tapi saya ngerasa kok saya merasa kejenuhan dengan ini, saya merasa jenuh gitu, karena nggak ada sesuatu yang baru gitu. Jadi mungkin memang perlu ya yang baru. Dan kalau saya berpikirnya, karena kan saya nggak niat tinggal di Belanda ya, jadi saya berpikirnya bahwa nanti suatu saat nanti kalau pulang saya harus punya sesuatu yang tidak bisa dipelajarin di Indonesia gitu. Oh gitu, contohnya apa? Ini? Ya tadi dansa kan laki-laki jarang di Indonesia untuk bisa kursus kan. Nah, saya ikutan di sana gitu. Dan masak pun mungkin di Indonesia nggak ada kesempatan, tapi di sana banyak kesempatan kan untuk masak sendiri karena mahal kalau beli terus kan. Nah jadi betul banget kan. Iya. Karena itu kesempatan positif. Kang Aul tuh dulu MSc student dan PhD kan ya di Belanda. Iya sih. Saya merasakan ketika full banget, ketika kosong. Karena saya lagi kosong, jadi kayak kosong tapi beban stresnya tuh full gitu. Iya betul. Cari sesuatu yang excited, sesuatu yang baru, tapi excitement. Ya, jangan justru nambah stresor. Iya. Ternyata memang kita harus merecognize stresor ini ya untuk tahu how to deal it gitu ya. Ya betul sekali. Ya seperti itu. Kayaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Ada, boleh bertanya sedikit aja. Oh iya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Wioda ya? Iya. Iya. Oke. Kalau seandainya coping stress itu harus nggak sih dilakuin sesuai sama kesukaan kita atau gimana aja? Regina bisa bantu saya pertanyaannya, Reg? Nggak terlalu jelas. Jadi pertanyaannya adalah, apakah coping stress itu harus dilakukan sesuai dengan passion kita atau kesukaan kita? Iya kan gitu ya? Iya Pak. Iya oke. Benar. Oke. Jadi yang tadi saya sampaikan ke Regina itu adalah salah satu tips untuk beradaptasi dengan stresor yang dihadapi. Tapi dengan Regina belajar masak,
dengan Regina belajar dansa, stresornya hilang nggak? Stresornya nggak hilang, tapi jadi positif ke diri kita gitu, dan persepsi kita terhadap masalah itu atau stresor itu jadi lebih positif juga. Betul. Karena kan the way we think gitu loh, itu pengaruh banget sama the result-nya. Betul. Jadi ketika kita stres, energi kita down kan? Energi kita turun. Sehingga gimana kita membuat diri kita equilibrium lagi? Untuk menaikkan, berarti kan kita butuh mood booster kan? Betul. Apakah makan es krim, makan coklat, makan apa, itu kan sesuatu yang mood booster misalkan gitu. Sehingga kita harus cari sesuatu yang, istilahnya gini, kita rehat dulu dari stresor kita, dan cari sesuatu yang membuat kita excited. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan punya kemampuan untuk menghadapi stresor kita dengan lebih baik. Ya, betul. Ya, gimana? Siapa tadi namanya? Gustina ya? Wilda ya. Gimana? Jawabannya Kang Aul? Ya, cukup. Puas? Ya, pas. Terima kasih. Oke. Sama-sama. Berarti ini udah terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Jadi mungkin saya mau bikin, perlu nggak ya conclusion? Ya mungkin perlu lah ya, sedikit conclusion dari saya. Karena Kang Aul ada yang mau ditambahkan lagi? Atau Enggak. Silakan lagi. Cek pertanyaan itu ada yang masuk enggak? Kenapa? Kenapa, Kak? Ada pertanyaan yang masuk nggak lewat YouTube? Oh iya, YouTube-nya nggak diperiksa. Biasanya langsung masuk ke Google Hangout kan ya? Di sini ada Q and answer. Oh iya, Kang, ada yang nanya lagi nih kayaknya. Oke. Di mana saya bisa lihat itu? Nanti mungkin akan saya bacakan aja ya, Kang, di YouTube. Okay. Ini ada yang WhatsApp. Saya nggak bisa lihat lah. Bisa sih sebetulnya di Permira Rusia. Saya coba. Nanti saya kirim ke Kang Aul deh. Oh, YouTube-nya. Iya. Oke, silakan. Kalau gitu dibacain aja oleh Regina. Coba, saya lagi cari. Ini mana ya? Oke, udah nih, udah kelihatan. Belum, coba. Enggak, saya udah bisa ngeliat nih. Ada beberapa. Oh, kau? Aduh. Oh iya, ini udah ada nih, Kang. Saya juga udah ada. Kok gini sih? Mana ya? Muammar bisa bantu nggak? Di mana ya? Ini nih. Mungkin karena ini live, pertanyaannya dari di kolom sebelah kanan, Kak. Yeah. Oke, ini udah buka ya. Live now. Maaf internetnya lama sekali. Ini saya udah buka. Oke, saya lihat ya. Iya, ini aduh lama sekali. Pak, saya coba ini ya. Kang Aul udah bisa buka ya? Saya masih loading gitu karena saya udah buka. Coba Pak Aul tolong berikan tips dan trik untuk membina anak yang besar dari keluarga broken home. Loh, aduh lama sekali. Pak, saya coba ini ya. Oh iya. Iya, ini ada pertanyaan, banyak banget pertanyaannya ternyata. Coba.
Oh iya nih, Saya bisa saya bisa boleh, baca ya. Mm-hmm. Ya, Paul tolong berikan tips dan trik untuk membina anak yang besar dari keluarga broken home atau dengan orang tua yang tidak tamat sekolah, narapidana, preman, dan sejenisnya. Oke. Tapi itu udah dijawab belum sih tadi? Belum kayaknya. Belum ya? Mirip-mirip sama yang pertanyaan orang tua itu. Jadi gini, gimana caranya? Pertama, ada peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya kan? Gitu. Jadi, cara yang terbaik adalah memotong rantai sifat tadi. Jadi kalau orang tuanya adalah orang tua preman, maka dia akan mengajarkan anaknya dengan gaya preman kan? Nah, sehingga yang harus dilakukan adalah tadi ya, apakah anak tersebut bukan apakah anak tersebut harus dikeluarkan dari siklus itu. Artinya, walau dia besar karena awal kehidupan itu sangat ditentukan oleh pola asuh keluarga, oleh pola asuh orang tua. Sehingga ketika misalkan perceraian di usia 3, 4, atau 5 tahun, itu sangat berpengaruh dengan kehidupan nantinya dia, seperti apa. Nah, tapi tidak semua orang yang berlatar belakang seperti itu akan end up dengan hal yang sama. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana tipsnya? Tipsnya adalah pertama, sebisa mungkin adalah memperbaiki lingkungannya dia. Karena orang kalau terpapar dengan hal yang seperti itu terus akan menetap dalam dirinya. Jadi, dia harus keluar dulu dari lingkungan itu. Ya, jadi kalau itu saudara kita, ya kita perlakukan misalkan apakah kita ajak dia nggak beberapa hari bersama kita, gaul sama kita, ajak ngobrol sama kita gitu. Jadi pikirannya nggak terpatri dari apa yang ditanamkan ayahnya yang preman atau ayah yang seperti apa gitu. Itu salah satu yang istilahnya detoksifikasi ya. Iya. Proses menghilangkan racun itu ya jangan sampai terpapar oleh racun terus gitu. Gitu ya, Rek. Ada lagi, Rek? Iya. Jadi kayak sebetulnya kita bisa ya Kang yang mengintervensi orang yang emang berada dalam lingkungan kayak gitu dari eksternal, iya nggak sih? Kita bisa mengintervensi dengan membantu dia untuk keluar dari itu gitu. Ya, selama orangnya mau, Regina. Selama ya, orangnya mau. Ya, betul. Sih. Jadi secara etikal kita hanya bisa membantu, hanya menawarkan bantuan saja. Iya betul. Ya, karena kita bukan dinas sosial ya. Ya karena kalau istilahnya kita mau membantu orang, kayak misalnya dokter aja menyembuhkan pasien karena memang pasiennya datang dan mau disembuhkan dan dia tahu dia sakit. Sebetulnya sama aja sama psikolog. Betul. Ya. Karena kadang-kadang orang berpikiran kalau psikolog itu orang yang kayaknya angel gitu bisa melakukan semuanya gitu. Padahal sebenarnya itu juga sama aja sama yang lain gitu. Ya, kita ada batasan dan yang terpenting adalah dianya harus mau dulu. Ya, dia punya self awareness kalau dia memang berada dalam suatu tempat yang nggak baik, terus dia pengen keluar dari itu. Gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih, Kang. Tapi ini kayaknya mirip ya, Kang, ya sama yang atas, kayaknya udah terjawab. Yang bagaimana mempengaruhi teman yang malas untuk lebih baik gitu. Terus ada lagi, oh ya, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Bagaimana pandangan Bapak jika orang tua yang berlatar belakang buruk ini mirip ya sama tadi. Belakang buruk mengajarkan anaknya untuk tidak seperti dia, tapi proses pembinaannya hanya verbal tanpa contoh nyata atau action dari orang tua tersebut. Yeah. Pandangan Kang Aul gimana gitu kalau yang ini? Yeah. Yang pertama sih saya appreciate bahwa orang tuanya ngeh kalau dia nggak baik, makanya dia nyuruh. Misalkan kalau orang tuanya nggak sholat, tapi dia nyuruh, kamu sholat dong gitu. Tapi dianya sendiri nggak sholat gitu kan. Misal nih kalau dalam beragama. Nah, walaupun dari secara psikologis, dari sudut pandang psikologis, yang baik itu, mendidik itu dengan mencontohkan. Gitu. Jadi, kalau Regina mau ngajak
temennya, jangan stres dong, ayo kita olahraga. Reginanya sendiri harus nggak stres. Nggak boleh Dan stres. harus rajin olahraga. Betul. Makanya orang bisa mencontoh. Gitu. Nah, jadi kalau dilihat, pertama appreciate, yang kedua mungkin menjadi tidak efektif karena hanya di dataran verbal aja. Makanya sebaik-baiknya orang tuanya pun berubah. Dengan orang tuanya berubah, maka dia bisa mencontohkan. Saya pun bisa berubah loh. Gitu. Maka anaknya secara hipotetikal ya pasti akan berubah juga. Karena melihat orang tua saya juga berubah kok, masa saya enggak? Gitu. Gitu. Jadi yang terbaik, anjuran yang terbaik adalah anjuran yang bisa kita lakukan dan kita contohkan. Karena kalau misalnya kayak verbal gitu jatuhnya kayak cuma mendikte anaknya aja tanpa ada yang nyata gitu. Dari orang tuanya, anaknya juga kayak males untuk berubah jadi lebih baik karena orang tuanya begitu gitu. Ya, betul. Begitu. Ini dari pertanyaan dari. Aku mau nanya dong. Oke, wah banyak yang nanya. Ini siapa yang nanya? Oke, this is the last question. Oke. This is the last question. Oke. Iya, aku Oke, Firda, gimana? aku mau nanya. Aku mau nanya. Kalau aku kan kalau misalnya kayak lagi stres atau lagi banyak pikiran itu, aku kayak lebih seneng sendirian, terus kayak lebih plong. Kalau kayak gitu, karena menurut aku dengan aku nangis sendirian itu, menurut aku itu kayak aku lebih lega gitu dibanding aku harus cerita ke orang-orang ataupun aku harus kayak misalnya kayak menghibur diri dengan misalnya pergi sama teman kayak gitu. Menurut aku itu aku kurang. Aku kayak lebih senangnya tuh kayak lebih plong kalau aku nangis sendirian itu oke, lega aja gitu. Itu bagus nggak sih kayak gitu? Oke. Jadi kalau dibilang bahwa setiap orang punya gaya sendiri-sendiri dalam menghadapi stresnya. Kalau Firda lebih suka, saya lebih suka menyendiri, nggak jadi masalah. Selama jangan terlalu lama. Kalau menyendirinya 3 bulan gitu. Oh, enggak. Jadi kalau mau menyendiri cuma sehari doang, nangis sendiri 2 jam di kamar, nggak jadi masalah. Karena itu untuk merilis emosi. Gitu. Kalau itu menjadi sangat berlebihan, pengen menyendirinya semangat berlebihan, nangisnya sangat berlebihan, itu sudah nggak sehat. Tapi kalau yang sekarang yang dilakukan, nggak apa-apa. Selama itu efektif untuk release tension ya. Jadi memang nggak baik. Jadi sebenarnya kita ngelakuin apapun yang memang kita ngerasa kalau itu emang cocok sama kita, itu efektif. Kayaknya apapun itu hal yang baik ya Kang ya. Iya. Selama tidak merugikan diri ya. Exactly, ya kan hal yang baik. Jadi selama tidak merugikan diri ya memang. So nggak berlebihan. Terima kasih. Oke, Firda udah. Oke, jadi udah close question ya ini terakhir. Ya jadi mungkin aku mau bikin conclusion aja kali ya sedikit tentang stres. Jadi yang pertama itu stres itu lebih ke perception. Gimana sih kita tuh berpikir tentang stresor itu? Kita tuh harus bisa berpikir untuk bisa lebih positif dan kenal sama si stresor itu kalau misalnya kita memang mau ngerilis si stresnya ini gitu. Dan kita try to think always positif tentang stres itu. Jadi mungkin itu bisa kayak mengurangi lah. Dan juga stres itu sebetulnya energi. Banyak sih orang yang bilang kalau release stress kayak menghilangkan stres gitu ya Kang ya. Tapi kalau menurut tadi kan kata Kang Aul, stres itu sebetulnya energi. Jadi sifat energi itu kan nggak bisa hilang ya, dan nggak bisa diciptakan, tapi bisa diubah bentuk dari bentuk negatif ke positif. So semuanya itu emang depends on ourselves. Jadi kalau emang mau kita jadi lebih baik ya memang itu balik lagi ke diri kita segala sesuatu. Dan juga yang terakhir adalah untuk bisa untuk bisa deal sama si stres ini, we have to recognize ourselves. Kayak kita harus benar-benar tahu diri kita itu kayak apa, dan diri kita itu semampu apa, dan kita harus benar-benar total kenal sama diri kita untuk menghadapi segala sesuatu deh pokoknya. Dan di situ
kita bisa berubah jadi lebih baik lagi, bisa semakin mengaktualisasikan diri, dan paling penting tuh itu deh, deal sama stres itu. Karena stres itu tuh hal yang baik, kan eustress dan distress. Stres itu always exist, tapi the way we take it. So, jadi emang harus positive feeling dan positive thinking untuk menghadapi segala sesuatu. Dan jangan pernah lelah mengenal diri kita, karena menurut aku sendiri sih, kayak diri kita itu selalu berubah, jadi jangan pernah capek untuk kenal sama diri kita. Karena kita berkembang, cara kita coping sama stres kita juga berkembang. So, try to take something yang emang kita suka. Gitu. Jadi, itu conclusion-nya dari aku. Dan kayaknya semuanya udah jelas dari Kang Aul ya. Ya. Dan terima kasih banyak, Kang Aul udah sama-sama dari kesibukannya. Sama-sama. Dan juga pengajar di kampus aku tercinta. Iya dong. Terus terima kasih ya buat partisipannya. Aku nggak nyangka loh ternyata ada banyak pertanyaan yang menarik, cerita-cerita yang menarik juga, dan semuanya lah pokoknya. Mudah-mudahan aja diskusi ini bisa bermanfaat buat kita semua, buat orang-orang yang nonton, dan juga diri kita sendiri lah pokoknya. Amin. Ya. Positive feeling, stay positive thinking, dan sampai ketemu di diskusi-diskusi selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa ya, daftarkan diri ke PLP yang punya masalah, program layanan psikologi di Permira Pusat. Seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kang Aul. Dadah. Iya, bye-bye. Saya closing ya. Bye.